Di sebuah pagi yang tidak begitu cerah, Nick, seorang petugas pemeliharaan hewan, menolak panggilan dari sang teman karena kesibukan yang tak bisa ditinggalkan. Tak lama kemudian, seorang pelanggan menyebalkan datang, mengenali Nick sebagai seorang vokalis pada era tahun 80-an dan membuat candaan yang berbau hinaan tentang profesi Nick saat ini. Sehingga Nick yang kesal membalas dengan menyerahkan kunci mobil yang diambil dari saluran pembuangan anjing peliharaan si pelanggan. Kemudian selanjutnya kita diperkenalkan dengan karakter lain bernama Adam. Saat pulang kerja, Adam menyadari sang pacar telah pergi membawa serta beberapa properti termasuk televisi. Adam memiliki seorang keponakan bernama Jacob yang berdomisili di gudang bawah tanah dan sangat terobsesi dengan dunia maya, terutama game. Sebenarnya Adam ingin sendiri, tapi mau bagaimana lagi, Jacob mengungkapkan bahwa dari rumah dia melarikan diri semenjak sang ibu pacaran lagi. Karakter lainnya adalah Lou yang gila-gilaan dengan mobilnya sambil bernyanyi ria seperti orang gila. Pria itu melanjutkan nyanyiannya di dalam garasi seolah-olah memainkan alat musik dengan menginjak pedal gas. Itu membuat Lou dilarikan ke rumah sakit bukan karena tabrakan, melainkan karena keracunan karbon monoksida. Beneran stres ini orang. Sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan, berjudul Hot Tub Time Machine, rilis di tahun 2010, disutradarai oleh Steve Pink, serta dibintangi oleh sederetan aktor berpengalaman dalam bidangnya. Selamat datang dan selamat berjumpa bersama saya Teguh Gusto, dan mari kita lanjutkan ceritanya. Entah karena tidak memiliki atau tidak peduli, yang jelas kini Lou di rumah sakit seorang diri tanpa keluarga yang menemani. Itu memaksa pihak rumah sakit menghubungi kerabat yang tersedia, yaitu dua orang teman lamanya. Beberapa waktu kemudian, Nick dan Adam terlihat di rumah sakit dan sempat bercengkrama. Dokter datang untuk menjelaskan, meskipun Lou tidak mau mengaku, tapi dokter sangat yakin yang dilakukan Lou adalah percobaan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sehingga Lou harus ditahan di rumah sakit selama beberapa hari. Adam dan Nick pun melihat kondisi sahabat lama mereka yang sepertinya berpura-pura tidur. Mereka saling berbisik tentang beberapa kemungkinan alasan mengapa Lou ingin mengakhiri hidup, sampai akhirnya Lou pun bangkit dengan lemparan bantal. Meski sempat bercanda, tapi tentu saja Adam dan Nick turut prihatin melihat kondisi Lou. Untuk menghilangkan stres, mereka berwacana mengajak Lou berlibur ke Kodiak Valley, sebuah tempat yang penuh kenangan, dan tidak menyangka Lou menanggapinya dengan serius, serta memaksa dua sahabat menanggung seluruh biaya liburan. Hari berikutnya, tiga sahabat plus Jacob memulai perjalanan ke resort Kodiak Valley. Setelah beberapa jam mengemudi, mereka pun akhirnya tiba di tujuan. Tapi sangat mengejutkan, tempat itu benar-benar berbeda, tidak seperti di dalam kenangan. Lalu di hotel, mereka dibantu oleh Phil, bellboy kejam dan sentimen karena lengannya yang hilang. Dibantu saja, pria itu sudah marah besar, apalagi dihina secara diam-diam. Phil membanting semua koper, lalu memaksa tiga sahabat membayar tip. Termasuk salah satu yang paling disayangkan adalah bak mandinya. Bukan membeku, tapi ada bangkai rakun yang membusuk. Saat malam, mereka membicarakan tentang masa lalu, kecuali Lou yang terus mengoceh karena para sahabat tidak memiliki uang untuk bersenang-senang dengan para gadis. Lalu tiba-tiba saja, pintu balkon terbuka dan bak air hangat menyala dengan sendirinya, bahkan menjadi sangat bersih. Tanpa menunggu lagi, mereka berempat pun segera melompat ke dalam bak mandi. Semuanya pun menikmati sampai-sampai lupa diri dan tidak menyadari telah menumpahkan minuman berenergi ura bernama Chernobyl ke mesin pengendali. Keesokannya mereka terbangun dan masih berada di dalam bak mandi. Lou yang merasa mual segera menyemburkan muntahannya ke tupai tak berdosa. Lalu ketika cukup sadar, mereka pun memutuskan untuk bermain ski, dan ada sesuatu yang tak biasa dirasakan pada tubuh tiga sahabat, seolah mereka menjadi sangat bersemangat dan bertenaga, sampai-sampai tidak sengaja menabrak beberapa pengunjung dan berakhir jatuh dari tebing. Untungnya mereka tidak mengalami cedera, namun segera mereka menjadi yakin bahwa ada sesuatu yang aneh, terutama pengunjung yang cukup ramai dengan style retro ala tahun 80-an.
Merasa bingung dan panik, kelompok itu pun segera kembali ke kamar hotel untuk mencoba menenangkan diri sambil berdiskusi. Namun kedatangan Phil malah memperparah keadaan karena si pria kejam itu terlihat lebih muda dengan kedua lengan yang utuh. Mereka pun kembali menenangkan diri dan setelah lama berpikir, Jacob menyimpulkan bahwa mereka telah dibawa ke masa lalu dan kemungkinan bak mandi tempat mereka berendam semalam adalah semacam mesin waktu. Mendadak terdengar teriakan dari Lou yang terkejut melihat bayangan dirinya di cermin dalam kondisi muda. Hal tersebut juga dialami teman-teman yang lain, kecuali Jacob yang tampilannya berkedip. Tentu saja itu membuat semua bertanya-tanya, jika mereka kembali ke masa lalu, seharusnya Jacob belum lahir. Saat mereka sedang sibuk berdebat, seorang pria tua teknisi muncul memperingatkan mereka untuk tidak mengubah apapun karena itu akan berpengaruh pada masa depan. Adam dan teman-teman segera terdiam dan mengingat kembali beberapa peristiwa yang tidak menyenangkan. Antara lain, perpisahan menyakitkan dengan sang pacar yang mana saat itu mata Adam ditikam dengan garpu. Saudari Adam, Kelly, melahirkan Jacob dari hubungan dengan seorang pria misterius. Lou dipukuli oleh regu patroli yang diketuai oleh Blaine dan tidak ada seorang pun yang membantu. Serta penampilan Nick bersama grup band di atas panggung yang seketika berubah menjadi bencana. Itu semua peristiwa yang paling mengerikan, tapi harus dijalani kembali dan sebisa mungkin menghindari hal-hal kecil yang bisa menimbulkan perubahan di masa depan, atau biasanya disebut dengan the butterfly effect. Meskipun berat, tapi semua sepakat. Ketika hendak menjalankan rencana, mereka bertemu dengan Kelly. Gadis itu dengan tegas menyatakan bahwa dia akan menghabiskan malam dengan pria random. Setelah beberapa saat terperangah dengan sikap Kelly, mereka pun bergegas, tapi tentu saja tidak semudah itu Magrudov. Adam yang mendatangi kamar Jenny untuk menyatakan putus, malah terlena dengan kecantikan yang membuatnya nyaris berubah pikiran. Untungnya kenangan buruk kembali terlintas, sehingga dia segera mengajak Jenny untuk menonton konser. Sebaliknya, Lou memberanikan diri mencari masalah dengan Blaine, sampai-sampai dipukul 2 kali dan tasnya disita. Masalah baru muncul dari seorang wanita yang dengan berbaik hati menawarkan diri untuk merawat Lou. Namun Jacob meminta wanita itu pergi karena bukan bagian dari rencana. Di tempat lain, Nick akhirnya bertemu kembali dengan rekan-rekan grup bandnya. Dan setelah membawakan sebuah lagu, Nick terpaksa bermesraan dengan seorang fans demi semuanya berjalan sesuai rencana. Kembali ke Adam yang sedang menggalau di bar, sementara Jenny menggila di dalam kerumunan. Seorang gadis manis datang mendekat, mengaku bernama April. Dia adalah jurnalis yang meliput acara dan mereka pun mulai mengobrol. Di tempat lain, keadaan semakin liar. Jacob dan Lou dipaksa ikut ke kamar si wanita baik hati untuk memulai sesuatu yang dalam game WWE SmackDown disebut handicap match. Mendadak wanita itu menerima telepon dari ibunya dan kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Jacob untuk kabur meninggalkan Lou yang sudah memuncak. Namun malangnya Lou, si wanita baik hati segera menolak karena tidak tertarik dengan pertandingan 1 lawan 1. Jacob melarikan diri ke acara konser dan menemukan sang paman belum putus dengan Jenny. Ketika ditanyakan, Adam malah menganggap mengakhiri hubungan dengan gadis tercantik di sekolah merupakan suatu kesalahan, dan momen ini adalah kesempatan bagi Adam untuk memperbaiki. Semua pun berkumpul dan memarahi Adam atas keputusan bodohnya. Terlihat Lou yang paling tidak bisa menerima, padahal dia sendiri juga nyaris tergoda dengan wanita aneh. Di tengah-tengah pertengkaran, kembali tubuh Jacob berkedip. Ini mengisyaratkan bahwa keberadaannya akan hilang jika sang paman dan teman-teman salah mengambil keputusan yang mana akan berdampak pada masa depan. Khawatir dengan kondisi keponakannya, Adam pun segera memantapkan diri, menemui Jenny dan segera menyatakan putus. Namun belum sempat berbicara, Jenny telah lebih dulu menyerahkan secari kertas yang berisi pesan bahwa gadis itu memutuskan Adam. Tentu saja itu membuat Adam benar-benar marah karena di masa lalu yang pernah dialami Adam mendapatkan perlakuan kejam ketika memutuskan. Akhirnya Adam pun mulai mengoceh tentang masa depan, tentang semua keburukan yang dialami Jenny, sampai akhirnya tikaman pun Adam dapatkan.
Ditampilkan di tempat lain, dari dalam tas Lou, Blaine mendapatkan beberapa minuman termasuk Chernobyl, yang mana hal itu menimbulkan kecurigaan bahwa kelompok Lou adalah mata-mata Ura. Sementara itu, Lou dan Nick berada di sebuah bar di mana banyak orang menonton pertandingan olahraga. Segera ide cemerlang datang, Lou memanfaatkan pengetahuan tentang masa depan untuk bertaruh pada pertandingan. Lalu setelah memenangkan banyak uang, seorang pria yang tidak terima menantang Lou dengan taruhan yang lebih besar. Tentu saja, Lou menerima tantangan itu dengan penuh percaya diri, namun sangat disayangkan, tupai yang disembur tadi pagi oleh Lou malah muncul di tengah lapangan sehingga mengubah hasil pertandingan. Hal ini membuktikan apa yang dikatakan Pak Tua, akan ada konsekuensi dari perubahan yang dilakukan di masa lalu. Jacob kembali ke kamar hotel dan menemukan sang paman sedang menggalau sambil minum dan bahkan menulis puisi patah hati. Entah dari mana datangnya, tapi Pak Tua kembali muncul secara tiba-tiba untuk menjelaskan bahwa bak mandi membutuhkan perbaikan. Jacob pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan informasi. Namun ketika dia berbalik, Pak Tua pun telah hilang kembali. Setelah meminta sang paman untuk jangan kemana-mana, segera Jacob pun mencari teman-teman yang lain. Tapi namanya juga orang galau, pastinya sulit untuk diingatkan. Adam segera keluar untuk menatap bintang-bintang dan lagi-lagi dihampiri oleh April. Mereka pun mulai melakukan percakapan romantis dan kemudian April membawa Adam ke sebuah rumah yang diklaim sebagai rumah dua orang temannya. Di sana Adam dan April menikmati minuman sambil Adam menceritakan tentang kematian tragis sang ayah akibat keracunan makanan. April mengerti bahwa insiden tersebut sangat membekas, tapi dia mengingatkan jangan sampai itu menghancurkan hidup Adam. Hubungan mereka pun semakin dekat, tapi segera si pemilik rumah pulang, sehingga Adam dan April harus segera melarikan diri. Hey, there he is. Oh, God! Ew! Di bar, selagi Lou membuat daftar tentang hal-hal yang ingin dia ubah untuk masa depan, Nick mendadak galau akibat teringat akan sang istri yaitu Courtney yang ternyata berselingkuh. Padahal Nick sudah begitu baik dan totalitas dalam mendedikasikan. Lou mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali menemukan jati diri. Kalimat tersebut seolah menjadi penyemangat sehingga membuat Nick menaiki panggung untuk melakukan pertunjukan yang luar biasa. Jacob kembali ke kamar hotel untuk mencari si Pak Tua teknisi misterius. Pemuda itu berhasil menemukan dan mendapatkan penjelasan bahwa kunci dari perjalanan waktu adalah minuman berenergi ura bernama Chernobyl, yang mana memiliki kandungan bahan kimia istimewa dan dapat membantu dalam melakukan proses time travel. Di tempat lain, Blaine yang mengira bahwa kelompok Lou adalah mata-mata ura berbagi teori bersama teman-temannya. Salah satu dari mereka memberikan saran agar melapor polisi, tapi Blaine menolak karena ini adalah kesempatan bagi regu penyelamat untuk menjadi pahlawan negara. Kick his ass, Blaine. Kembali ke Jacob yang akhirnya bertemu dengan sang paman dan April di Kodiak Club. Mereka terpesona dengan penampilan Nick sampai-sampai melupakan rencana. Beruntung Jacob segera mengingatkan tentang Chernobyl dan tentang sahabat yang sedang dipukuli. Sayangnya mereka terlambat menyelamatkan. Lou sudah babak belur dipukuli oleh Blaine. Dan ketika ditemui, Lou sedang bernyanyi sambil minum di atas bangunan, menganggap bahwa para sahabat telah berkhianat. Sempat terjadi pertengkaran antara Lou dan Adam ketika mereka sama-sama saling mengungkapkan kekesalan, sehingga tanpa sadar, Lou tergelincir. Semua pun sekuat mungkin menyelamatkan Lou, namun aksi tersebut tidak akan berhasil tanpa Phil yang turun tangan. Dan ya, kalian salah jika kalian mengira pada momen ini Phil kehilangan lengan kanannya. Setelah membahas tentang Chernobyl, diketahuilah bahwa minuman ura itu berada di dalam tas Lou yang disita oleh Blaine. Semua pun bergegas menuju ke sana. Adam kembali bertemu dengan April dan kali ini gadis itu mengajak Adam ikut dengannya. Namun Adam tidak bisa meninggalkan sahabat, lalu mereka pun sama-sama berharap semoga semesta kembali mempertemukan. Dengan bantuan Phil, kelompok Adam berhasil menemukan pos regu penyelamat dan mereka pun segera melakukan penggeledahan di kamar
Blaine, kecuali Nick yang lagi-lagi dilanda kegalauan akan sang istri sampai-sampai nekat menghubungi Courtney yang masih berusia 9 tahun dan mencaci maki gadis tak berdosa itu dengan bahasa-bahasa dewasa yang tidak dimengerti. Untungnya suara Nick terdengar oleh Adam dan Jacob sehingga mereka pun segera menghentikan Nick yang semakin menggila. Sementara itu, Lou yang memeriksa kamar lain mendadak dihampiri oleh Kelly. Melalui sindiran-sindiran yang dilontarkan, terungkap bahwa keduanya saling benci tuk mencinta. Dan tak lama berselang, pertengkaran pun semakin memanas. Lalu ketika Adam dan Jacob datang, sangat mengejutkan. Mereka malah melihat Lou yang sedang baku hantam dengan Kelly. Tentu saja hal itu membuat Jacob mengamuk dan mencoba menghentikan. Namun tiba-tiba saja Jacob menghilang, yang mana sudah bisa dipastikan bahwa jika digagalkan itu aksi baku hantam, maka eksistensi Jacob di dunia menjadi terancam. Akhirnya, mau tidak mau, meskipun berat, Adam terpaksa membiarkan. Sampai akhirnya, Jacob pun muncul kembali. Lagi-lagi, sebuah momen yang membuktikan teori Pak Tua. Lanjut ke rencana awal, mereka kembali menemui Blaine yang sedang menggenggam benda berharga yang menjadi kunci untuk kembali ke masa depan. Blaine berjanji akan mengembalikan jika dan hanya jika Lou berhasil membuatnya tumbang. Tentu saja itu tidak akan mudah, namun berkat dukungan dan semangat dari para sahabat, Lou pun berhasil mendapatkan keberanian, menghajar Blaine habis-habisan, serta mendapatkan kenikmatan yang tak terbayangkan. Segera, Nick mengambil Chernobyl dan berbicara dengan bahasa Ura untuk menakuti semua orang, lalu mereka pun diantar oleh Phil kembali ke hotel dan hal yang tidak disangka-sangka terjadi. Phil kehilangan lengannya bukan karena aksi ekstrim yang dilakukan, bukan karena terjepit di elevator, dan bukan karena pengorbanan untuk keselamatan Lou, tapi karena melambaikan tangan saat momen perpisahan. Satu persatu dari mereka mulai melompat ke dalam bak setelah pengendali disiram dengan minuman berenergi Ura. Mendadak Lou memutuskan tetap tinggal untuk menikmati kejayaan, karena jika kembali ke masa depan, maka dia akan berakhir dengan kembali lagi menghirup karbon monoksida. Lou berniat menggunakan pengetahuan masa depannya untuk meraup keuntungan dalam investasi, serta dia juga akan membangun hubungan yang lebih baik dengan Kelly dan putranya Jacob. Setelah mendengar hal itu, Adam pun berubah pikiran dan hendak melakukan hal yang sama. Namun Lou segera mendorong Adam dan ledakan pun terjadi yang membawa Adam, Nick, dan Jacob kembali ke tahun 2010. Di masa depan, mereka kembali ke kamar hotel tanpa Lou. Mereka menemukan sebuah pesan dan DVD player berisi video yang menampilkan Lou bergaya Bak Alan Suryajana. Para sahabat pun merasa kagum, Lou berhasil menggapai cita-cita, membangun masa depan yang lebih baik, dan menikahi Kelly. Lou juga mempekerjakan Phil yang ramah karena pria itu tidak kehilangan lengannya, berkat kehadiran Blaine dan regu penyelamat yang segera membawa Phil beserta lengannya ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, lewat penjelasan Phil, mereka mengetahui bahwa Lou telah menjadi penyanyi rock terkenal dan juga mendirikan perusahaan palu gada berbasis mesin pencari bernama Lugal. Masing-masing dari mereka pun kembali ke rumah. Adam disambut oleh sang istri tercinta yaitu April, sedang Nick kini menjadi seorang produser ternama, menikahi Courtney yang setia. Wanita itu mengaku bahwa panggilan salah sambung yang diterima saat usia 9 tahun membuatnya bersumpah tidak akan selingkuh. Film pun ditutup dengan menampilkan 3 sahabat beserta keluarga plus Jacob berkumpul kembali di kediaman Lou dalam acara makan bersama. Semuanya terlihat bahagia dan bersyukur atas petualangan waktu serta saling berterima kasih dengan apa yang sudah para sahabat lakukan. Dan tamat.
Hot Tub Time Machine, mesin waktu bak air hangat atau air panas. Terdengar seperti film garing dan tidak jelas, tapi setelah menonton, saya benar-benar terkejut karena kisahnya yang unik dan jenaka. Sekilas memang mirip dengan film The Hangover, karena salah satu anggota gengnya adalah keluarga dari karakter utama. Tapi bumbu fiksi ilmiahnya ini yang bikin masalah menjadi semakin rumit dan tak terkendali. Apalagi godaan-godaan yang berdatangan memungkinkan untuk memperbaiki kehidupan di masa depan. Film ini sangat cocok untuk melepas penat, tapi buat adik-adik di bawah umur, sebaiknya jangan terlalu gegabah, karena banyak adegan dewasanya. Siapa sangka, berkat menyusuri jalan kenangan, semesta memberikan mereka kesempatan untuk kembali ke masa lalu dengan menggunakan bak air hangat. Dan ini benar-benar aneh, karena minuman ura lah yang memungkinkan itu semua. Menurut keterangan Pak Tua Teknisi, minuman ura mengandung nitrotranadium atau disingkat nitro, yang mana Anda cukup menuangkan minuman bernama Chernobyl itu ke dalam bak mandi dengan suhu air tertentu, serta menumpahkannya di atas mesin pengendali. Lalu terjadi konsleting, sehingga bak mandi berputar menjadi sangat cepat dan membuat para karakter terlempar ke masa lalu. Secara garis besar, saya melihat sistemnya mirip dengan DeLorean-nya Doc Brown di film Back to the Future. Ada beberapa konsekuensi yang terjadi akibat perjalanan waktu. Dengan setiap karakter, dalam hal ini yang melakukan perjalanan, merasakan beberapa perubahan dari apa yang telah ditentukan. Jika ada tindakan tertentu yang mengancam eksistensi dari salah satu karakter, maka mereka akan berkedip seperti yang dialami Jacob. Pada awalnya saya berpikir bahwa Lou memegang peranan dalam mengubah masa depan. Ya, itu mungkin tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena kembali lagi, kita harus mengingat teori Pak Tua. Sedikit perubahan apapun yang dilakukan akan berdampak pada masa depan. Oke, pertama-tama Adam, yang pada tahun 2010 menjadi seorang duda atau jomblo karena ditinggal kekasih, dan itu membuat Adam mencoba mengingat apa alasan dia memutuskan pacar pertamanya, yaitu Jenny, si gadis idola. Tapi dengan mesin waktu, melakukan perjalanan kembali ke tahun 86 dan mencoba memperbaiki keadaan, Adam malah ditinggal, tapi apa yang dia dapatkan adalah pertemuan dengan April, sehingga saat kembali ke masa depan, mereka menikah dan April yang sepertinya bijak mampu mengubah hidup Adam menjadi lebih baik. Kemudian Lou, saya yakin pasti kita semua berpikir, Lou menggunakan pengetahuan masa depan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Lagi-lagi itu juga tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar, karena kembali lagi, ini berhubungan dengan sebab akibat. Menurut saya, yang menjadi hal utama kebangkitan Lou adalah keberhasilannya dalam menghajar Blaine. Pada kejadian sebenarnya, Lou dihajar oleh Blaine sampai menangis, tapi ketika kembali ke tahun 86, berkat dukungan dari sahabat, serta didorong dengan kebutuhan akan minuman ura Chernobyl, Lou pun bangkit dan berhasil melawan. Dia merasakan kenikmatan akan kejayaan sehingga memutuskan untuk tinggal di masa lalu. Yang ketiga adalah Nick, seorang pria yang selalu bertanya-tanya apa yang terjadi jika dia berhasil berkarir di dunia musik. Nick telah mengorbankan segalanya demi menikahi Courtney, sampai-sampai bela-belain jadi petugas pemeliharaan hewan dan meninggalkan teman-teman yang kemungkinan karena malu. Tapi ya ujung-ujungnya si Courtney malah selingkuh. Menyesal, itu sudah pasti, namun urusan hati itu beda lagi. Nick tetap mencintai dan tidak berubah sama sekali. Oleh karena itu, dia menciptakan sebuah momen dengan menghubungi dan mencaci maki Courtney yang masih di bawah umur. Sepertinya gadis itu kena mental. Itu kejadian yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Yang keempat, Jacob. Sebenarnya pemuda yang satu ini tidak ingin mengubah apapun, tapi hanya mempertahankan eksistensinya di dunia. Ini mirip paradoks ontologi di film Terminator. Jacob yang sama sekali tidak mengetahui siapa ayah kandungnya, malah menonton secara langsung pertandingan Smackdown ayah dan ibu, dan itu mantap jiwa sekali, wahai anak muda. Ada lanjutannya nggak bang? Sudah pasti ada. Judulnya sama, hanya ditambah ujungnya pakai angka 2. Dan akan saya buatkan videonya jika memang kalian tertarik. Menurut saya pribadi, dengan mengabaikan sequelnya, daripada perjalanan waktu, film ini lebih kepada sebuah kesempatan untuk memperbaiki hidup. Karena seharusnya mereka yang melakukan perjalanan waktu akan bertemu dengan diri mereka sendiri yang masih muda, tapi ini enggak. Jadi seperti kesadaran di tahun 2010, dikirim ke tubuh tahun 1986. Jadi hanya ada satu Adam, Nick, dan Lou. Tapi Jacob ini yang bikin bingung. Seharusnya dia tidak ada, karena tubuhnya belum ada di tahun 1986. Tapi ya, namanya juga film komedi, jadi jangan terlalu dibawa serius, apalagi sampai pusing.
Baik, mungkin segitu saja teman-teman. Kalau masih ada yang tidak dimengerti atau kurang jelas, sangat dipersilahkan untuk bertanya dan berkomentar juga monggo. Apalagi kalau mau request-request film, itu juga silahkan. Bisa lewat kolom komentar atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!